semuanya, kembali lagi di Genera SDM, podcast seputar strategi dan manajemen sumber daya manusia. Bersama saya, Izmi, sebagai podcaster pada kali ini, dan juga kita sedang kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Mungkin dari kakak sebelah kanan saya bisa perkenalkan diri. Oke, semuanya, perkenalkan saya Ira Kutia, bisa dipanggil Ira, saya dari Manajemen Perkantoran Digital. Dari kakak sebelah kiri saya. Baik, dan saya Ismail Tutorita Buana, bisa dipanggil Guntur Revolution, dan juga saya berasal dari tim 4 Manajemen Perkantoran Digital. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas terkait Nokia. Siapa sih yang tidak kenal tentang Nokia ini? Jadi Nokia itu adalah salah satu produk merek handphone legendaris yang ada pada masanya teman-teman. Nah, tapi kenapa ya dia itu mengalami kebangkrutan teman-teman? Mungkin dari kakak sebelah kiri saya bisa menjelaskan nih, menurut pendapatnya. Oke, menurut saya ada beberapa faktor ya, Kak Ismi ya. Yang pertama itu kurangnya inovasi di dalam lingkup perusahaan. Jadi kalau Kak Ismi tahu itu, si Nokia itu menolak berkembang ke Android, benar nggak? Iya, betul. Nah, jadi dia itu ingin berpegang teguh pada sistemnya sendiri, si Symbian, ya benar ya? Iya. Nah, itu. Lalu yang kedua itu tidak kompetennya pemimpin. Pemimpinnya seakan merasa melakukan hal yang benar, padahal yang mereka lakukan itu sebenarnya ada yang beberapa yang salah. Dan yang ketiga mungkin yang paling fatal ya, mereka tertutup dengan ada dari dunia luar. Kalau menurut saya wajar. Oke, berarti gara-gara alasan kebangkrutan Nokia ini karena adanya kurang inovasi, terus juga pemimpinnya juga. Nah, mungkin dari sisi Kak Ira sendiri bagaimana pendapatnya? Kalau menurut pendapat saya sendiri, itu ya memang benar dia tidak mau berinovasi. Jadi mereka itu merasa sudah terlalu percaya diri dengan produk mereka, jadi mereka tidak ingin mengembangkan produk mereka. Jadi mereka tuh sudah merasa produk mereka ini sudah terlalu kuat di pasaran seperti itu. Nah, jadinya benar kata Karesha tadi, jadi mereka tetap mempertahankan Symbian-nya ini yang menurut saya itu sudah sangat ketinggalan zaman sih. Oke, berarti karena mereka itu terlalu pede dengan produk mereka, terus juga mereka itu terlalu menganggap produk mereka itu lebih unggul daripada yang lain. Seperti itu. Salah fatal banget itu. Iya. Nah, berarti kalau semisal dari sisi MSDM-nya nih, manajemen sumber daya manusia, menurut Kak Ira sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, dari berita-berita yang sudah saya baca ya, itu mungkin ada faktor internal yang itu tuh menurut saya resikonya tuh sangat signifikan ya. Jadi si manajernya ini itu dia tuh kayak kurang kompeten seperti itu. Jadi bawahan-bawahan mereka itu merasa sangat tertekan dengan atasan mereka. Jadi mereka tuh merasa tidak bisa berpendapat, tidak bisa memberikan saran atau begitu karena mereka takut mungkin akan dipecat atau diberikan sanksi seperti itu sih. Berarti menurut dari sisi Kak Ira sendiri, alasan kenapa bangkrutnya Nokia itu gara-gara kurang adanya lingkungan yang sehat ya, sehingga anak-anak punya itu pada tertekan ya. Kalau dari sisi Kak Reshan sendiri bagaimana? Secara garis besarnya menurut berita-berita juga apa yang dikatakan Kak Ira itu benar. Nah, namun perlu dipungkiri juga bahwa pemimpin kan pasti mempunyai alasan tersendiri mengapa mengambil sebuah tindakan. Nah, namun menurut saya pemimpinnya itu terlalu gegabah juga. Nah, pemimpinnya gegabah untuk menuntun anak buahnya menjadikan manajemen sumber daya manusianya tidak lancar dan terhambat. Maka sebaiknya juga pemimpinnya saat itu harus lebih introspeksi lagi. Namun kan sudah kejadian juga ya. Maka dari itu sebenarnya MSDM itu merupakan kunci awal untuk perusahaan itu bangkrut ataupun sukses begitu. Kalau MSDM-nya itu tidak balance, tidak baik, maka perusahaan otomatis bangkrut. Itu kan ini. Oke, nah berdasarkan dari penjabaran dari dua kakak sekalian ini, menurut Kak Ira terus juga Kak Reshan, apa sih solusi terbaik supaya Nokia ini tuh tidak diambang kebangkrutan seperti itu? Mungkin dari Kak Reshan terlebih dahulu bisa menyampaikan pendapatnya. Kan juga sudah kejadian kan. Nah, jika menurut aku dari dulu itu Nokia sebelum
dia bangkrut-bangkrutan itu lebih terbuka untuk merekrut anggota-anggota baru, dan juga sebaiknya pemimpinnya juga diganti pada saat itu. Mengapa saya bilang demikian? Karena sudah terbukti juga kurang inovasi merupakan faktor utama kebangkrutan Nokia tersebut. Mungkin jika mereka lebih berinovasi dan lebih memprioritaskan ide dari karyawan mereka bisa lebih improve dan nggak struggle dengan versi lama gitu. Mungkin juga seumpama mereka menerima Android untuk bermitra dengan mereka akan lebih improve, lebih besar lagi. Begitu solusi dari aku. Oke, baik. Kalau dari Kak Ira sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sendiri ya si manajemennya ini harus menciptakan lingkungan yang transparan ya. Jadi dia tuh harus terbuka. Jadi dia harus menerima masukan pendapat-pendapat dari bawahan mereka. Jadi harus menciptakan lingkungan komunikasi yang baik, seperti itu aja sih. Jadi ya mungkin itu bisa yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, bisa kita simpulkan ya bahwa untuk menciptakan supaya Nokia ini tidak ada di kebangkrutan, itu berarti harus diciptakannya lingkungan kerja yang sehat, mulai dari komunikasinya, terus juga pemimpinnya juga harus menerima masukan dari atasan ke bawahannya. Intinya harus tercipta lingkungan kerja yang baik, supaya lingkungan kerja itu kan merupakan hal pokok ya dari suatu perusahaan, karena dengan adanya lingkungan yang kerja yang baik itu bisa menciptakan kolaborasi dan kerjasama tim yang baik pula. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di akhir penghujung acara nih teman-teman. Aku agak tagline lagi. Mungkin dari kakak aku bisa ikutin tagline ya. Lalu misal aku bilang General SDM, kalian bisa ikutin inovasi, inspirasi Airlangga University. Oke? Oke, aku pimpin ya. General SDM, inovasi, inspirasi Airlangga University.